Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang tugas PLT yang dimana jaga ekosistem dengan reklamasi pasca tambang, meminimalisir kerusakan lingkungan. Yang anggotanya ada saya sendiri, Herfandi, ada Ahmad Faktoni Fakri, ada Bayu Rizani Akbar, ada Ahmad Abiyu, ada Abelio Septian. Pada slide pertama akan dibacakan oleh Abelio Septian. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengelolaan lingkungan pertambangan. Pengelolaan lingkungan pertambangan adalah upaya sistematis untuk mencegah, mengurangi, atau memulihkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Selanjutnya, apa saja sih masalah-masalah dalam pertambangan? Yang pertama ada kerusakan lahan. Pembukaan lahan untuk pertambangan dapat menyebabkan erosi, longsor, dan hilangnya kesuburan tanah. Kedua, ada pencemaran air. Limbah pertambangan dapat mencemari sumber air, baik air permukaan maupun air tanah, sehingga membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketiga, ada pencemaran udara. Debu dan gas buangan dari kegiatan pertambangan dapat mencemari udara, menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yang dimana regulasi terkait pengelolaan lingkungan tambang. Yang dimana pengelolaan lingkungan pertambangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Satu, undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur kegiatan pertambangan termasuk kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu Rizani Akbar. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi, kenapa harus adanya reklamasi dan pasca tambang? Jadi, pasca tambang itu sesuatu kegiatan terencana, sistematis, dan juga berkelanjutan yang dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan selesai. Jadi, memastikan keberlanjutan lingkungan itu, pasca tambang juga bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan bekas tambang itu tetap harus lestari dan juga dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Jadi mengembangkan potensi ekonomi, ada juga seperti lahan bekas tambang dapat memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik. Pasca tambang dapat menjadi peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata, pertanian, ataupun perikanan. Jadi ada juga mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Reklamasi bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas pertambangan. Misalnya erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ada juga menciptakan lingkungan yang aman. Jadi reklamasi juga itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat sekitar tambang. Misalnya dengan menstabilkan lereng bekas tambang, mencegah longsor, dan juga menghilangkan potensi pencemaran air. Selanjutnya reklamasi dan pasca tambang di PT Muara Alam Sejahtera. Ada juga pengelolaan lingkungan tambang, reklamasi, dan pasca tambang di PT Muara Alam Sejahtera atau MAS Lahat, Sumatera Selatan, mengikuti prinsip-prinsip pertambangan berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada pun beberapa poin atau eh, beberapa poin yang penting. Jadi pengelolaan lingkungan tambang, ada pun kepatuhan regulasinya. Jadi PT MAS wajib mematuhi peraturan lingkungan hidup, termasuk AMDAL. Selanjutnya, pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah tambang menjadi fokus utama. Adapun juga praktik pertambangan berkelanjutan. Pertama, ada penerapan praktik pertambangan yang baik atau good mining practice untuk meminimalkan dampak lingkungan. Yang kedua, ada konservasi sumber daya mineral dan batu bara. Selanjutnya, ada pun pemantauan lingkungan. Yang pertama itu pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, termasuk kualitas air, udara, dan juga tanah. Yang kedua, pengelolaan sisa tambang sesuai standar baku mutu lingkungan. Terima kasih.
Oke, pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh Faktoni Fakri. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, reklamasi dan pasca tambang di PT Mas Mora Alam Sejahtera. PT Mora Alam Sejahtera melakukan berbagai upaya reklamasi dan pasca tambang sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan mereka. Berikut adalah beberapa tindakan yang dilakukan. Untuk reklamasi, yaitu dengan penaburan tanah pucuk atau topsoil. Lahan reklamasi dilakukan penaburan topsoil. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Oke, kemudian ada vegetasi, penanaman kembali lahan bekas tambang dengan tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah di daerah lahan. Tanaman yang digunakan antara lain ada pohon karet dan ramuan pionir. Kemudian revegetasi dilakukan berdasarkan data penyebaran jenis tanah di Kabupaten Lahat. Kemudian ada pengelolaan lubang bekas tambang atau void. Pengelolaan lubang bekas tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada penataan guna lahan. Penataan kembali guna lahan sesuai dengan peruntukan yang direncanakan. Yang terakhir ada penanaman kembali lahan bekas tambang. Penanaman kembali lahan bekas tambang dengan tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah di daerah lahan. Oke, Selanjutnya, pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Abiyu. Baiklah, selanjutnya di sini ada pasca tambang di PT Muara Alam Sejahtera Tbk. Yang pertama itu ada penyerahan lahan. Penyerahan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak. Yang kedua ada pengembangan sosial dan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar area pertambangan. Lalu pemantauan lingkungan jangka panjang. Melakukan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan setelah kegiatan penambangan berakhir untuk memastikan keberhasilan reklamasi dan meminimalisir dampak jangka panjang. Tujuan utama dari kegiatan reklamasi dan pasca tambang ini adalah untuk memulihkan kondisi lingkungan yang terganggu akibat kegiatan penambangan serta menciptakan lahan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk penutup, saya tutup wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.